Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim pada hari ini. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Agung Roy Riyadi mengaku mengantongi 4 bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Nadiem Makarim. Sidang putusan pra-peradilan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal dibacakan pada hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan dengan Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan. Adapun sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan yang dilakukan di ruang sidang utama Profesor Umar Senowaji dihadiri kedua pihak dilakukan pada Jumat 10 Oktober lalu. Pihak pemohon diwakili kuasa hukum Hotman Paris Hutapea dan pihak termohon hadir jaksa dari Kejaksaan Agung. Dalam persidangan, jaksa dari Kejaksaan Agung Roy Riyadi mengatakan berdasarkan pendapat ahli baik dari pemohon maupun termohon, tidak ada secara limitatif mengatur jenis alat bukti tersebut. Terkait audit laporan hasil pemeriksaan atau LPH yang dipersoalkan pemohon, Roy menyebut sudah ada beberapa putusan pra-peradilan tidak harus ada audit LPH sepanjang sudah dinyatakan oleh audit yang berwenang ada kerugian negara dan disepakati oleh penyidik. Tadi udah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Artinya sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Kami sudah menghadirkan 4 bukti, bukan hanya 2 bukti terkait penetapan tersangka. Saya rasa seperti itu. Sementara pihak pengacara Nadiem Hotman Paris berharap majelis hakim mengabulkan permohonannya karena penetapan tersangka Nadiem Makarim tidak sesuai. Hotman menyebut tidak ada hal yang aneh soal harga dari pengadaan laptop Chromebook. Ini 2 audit BPKP. Ya, sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Wah, ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Ini hasil hitungan BPKP. Jadi yang mana kepastian hukum di negeri ini? Ya, di sini bahasa disebutkan tepat waktu, tepat sasaran, harganya normal. Ini resmi ada semua kata-kata itu. Jadi mau hitung apa lagi? Sementara Kejaksaan Agung memastikan akan menghormati semua keputusan majelis hakim. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah membeberkan argumen hukum atas penetapan tersangka yang digugat oleh Nadiem dan berharap persidangan berjalan dengan adil. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas sekaligus menakar putusan pra-peradilan Nadiem Makarim siang ini, kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Prof, salah satu alasan pengajuan pra-peradilan adalah karena pemohon mengaku tidak pernah mendapatkan SPDP. Apakah SPDP ini wajib diserahkan kepada Nadiem baik ketika masih berstatus sebagai saksi maupun tersangka? Ya, pertama SPDP itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang kemudian harus diberikan maksimal 7 hari setelah keluarnya sprindik. Gitu. Dan SPDP itu memang diberikan kepada jaksa penuntut umum ya, kemudian diberikan kepada tersangka ya, terus kemudian diberikan dalam rangka untuk memberitahukan bahwa sudah dimulainya penyidikan tadi itu. Nah, dalam hal kasus ini memang ada 2 perdebatan. Ya, satu sisi mengatakan bahwa pada mulanya tidak diberikan SPDP gitu ya, karena memang pada waktu itu belum ada tersangkanya gitu ya, masih proses penyidikan, terus maka diberikan belum kepada yang bersangkutan. Nah, pada sisi yang lain, ketika sudah ada tersangka, maka diberikanlah SPDP. Jadi sebetulnya bahwa SPDP tadi itu ada yang pernah diberikan, ada yang belum pernah diberikan. Ketika belum diberikan, karena memang belum ada tersangkanya, kan mau diberikan kepada siapa? Nah, apakah tidak diberikan pada terlapor? Nah, dalam konteks ini terlapor kan tidak ada.
yang dilaporkan adalah peristiwa pidana. Nah, ketika sudah ada ya penetapan tersangka, maka saya kira kan langsung diberikan SPDP tadi itu. Jadi hal ini menurut saya bahwa tidak ada satu kesalahan prosedur, tidak ada kesalahan administrasi dalam konteks SPDP. Nah, pada sisi yang lain juga perlu diperhatikan bahwa SPDP itu bukan objek pra-peradilan. Dalam hal ini adalah sebuah kelengkapan dalam proses penyidikan tadi itu. Jadi ini yang digunakan dalil oleh pemohon bahwa dianggap oleh termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung itu menyalahi prosedur administrasi karena tidak memberikan SPDP. Tetapi kemudian Kejaksaan Agung sudah bisa mempertanggungjawabkan memang pada tahap pertama seprindik umum itu belum ada SPDP dalam konteks kepada tersangkanya karena memang belum ada tersangka, tetapi kepada KPK juga sudah diberikan ya, kepada penuntut umum juga sudah diberikan, artinya itu sudah benar. Nah, ketika seprindik tadi itu dijalankan, yaitu melakukan penyidikan, yaitu mencari alat bukti, membuat terang benderang perkara, dan mencari tersangkanya, maka ketika tersangkanya sudah ditemukan, maka diberikanlah SPDP tadi itu. Dengan demikian, tidak ada sebuah kesalahan formal, tidak ada sebuah kesalahan administrasi, dan itu dibuktikan secara formal oleh Kejaksaan Agung sejauh ini yang kita amati dalam proses persidangan pra-peradilan. Tetapi bahwa secara umum saya kira dalam SPDP ini seringkali digunakan dalil oleh pemohon, tetapi sebetulnya ini bukan sebagai sebuah objek pra-peradilan. Dan pada sisi yang lain sebetulnya kalau mengacu pada putusan MK tidak ada sebuah konsekuensi logis ya, dalam arti ketika SPDP tadi diberitahukan itu kemudian mengakibatkan cacatnya penetapan tersangka. Tetapi itu memang dalam rangka untuk memenuhi ya perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka, mempersiapkan diri supaya bisa melakukan pembelaan, kepada KPK supaya ada supervisi, kepada penuntut umum supaya ada koordinasi, dan kemudian bisa mempersiapkan proses penanganan perkara tersebut. Ini kalau kita uji soal SPDP-nya gitu Mbak. Ya. Ya, oke Prof. Ini kan berarti perdebatannya adalah yang kerap kali terjadi bahkan tidak hanya di pra-peradilan ini ya Prof, terkait dengan istilah pemeriksaan calon tersangka. Menurut Anda, hakim bagaimana harusnya menilai dalil pemohon ini? Apakah merujuk pada KUHP yang tidak mengenal ada istilah calon tersangka atau seperti yang tadi Prof bilang dari putusan MK tersebut? Ya, pertama bahwa memang calon tersangka itu di KUHP tidak ada, yang ada di dalam putusan MK 21/2014. Untuk bisa menetapkan tersangka bahwa harus diperiksa calon tersangka. Lalu siapa calon tersangka itu tadi? Bahwa dalam hal ini memang tidak ada pemanggilan si A dipanggil sebagai calon tersangka, si B dipanggil sebagai saksi. Tetapi bahwa kemudian bagaimana mekanismenya, kalau kita cermati sejarahnya, ini kan kaitannya dengan putusan pra-peradilan Hakim Sarpin pada waktu itu untuk tersangka Budi Gunawan, bahwa dalilnya pada waktu itu Budi Gunawan dikabulkan penetapan tersangkanya dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan karena memang belum pernah diperiksa. Maka untuk itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia harus diperiksa terlebih dahulu. Lalu bagaimana teknisnya? Apakah ketika tidak ada undangan diperiksa sebagai calon tersangka berarti belum pernah diperiksa calon tersangka? Saya kira logika yang dipakai adalah bahwa ketika si A ditetapkan sebagai tersangka dan sebelumnya si A sudah pernah diperiksa, itu menunjukkan bahwa si A tadi telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka meskipun dalam hal ini yang bersangkutan itu tidak diundang sebagai calon tersangka. Tetapi bahwa ketika dia sudah pernah diperiksa, maka berarti telah menunjukkan dia telah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ada alasan bahwa dia batal penetapan tersangka karena belum pernah diperiksa dengan alasan karena belum ada undangan sebagai calon tersangka. Beda konteksnya misalnya si A itu ditetapkan menjadi tersangka, tapi si A ini sama sekali belum pernah dipanggil gitu. Maka itu tidak sah secara hukum. Tetapi si A ini ketika ditetapkan tersangka, hari-hari sebelumnya pernah dipanggil klarifikasi, panggil penyidikan, meskipun tidak ada undangan tentang dia sebagai calon tersangka, maka telah memenuhi unsur bahwa pemeriksaan itu telah terpenuhi dan itu tidak melanggar putusan MK tadi itu dan tidak melanggar dari putusan konteksnya pra-peradilan dalam hal ini seandainya bahwa dia
dibenarkan proses penetapan tersangkanya meski belum pernah ada undangan diperiksa sebagai calon tersangka. Karena kalau menggunakan istilah calon tersangka pun itu juga akan menyalahi prosedur. Apa istilah calon tersangka tadi itu? Maka untuk itu yang penting adalah ketika si A ini ditetapkan tersangka dan sebelumnya si A sudah pernah diperiksa, maka itu sudah benar secara administrasi gitu ya. Oke, Prof, kalau misalnya kita melihat salah satu dalil pemohon adalah ditemukan adanya ketidaksesuaian penyertaan keterangan pekerjaan Nadiem Makarim. Ini apakah termasuk dalam kategori cacat formil yang nantinya bisa menggugurkan suatu perkara? Pertama, bahwa soal identitas itu kan bukan objek pra-peradilan ya. Kemudian yang kedua, bahwa identitas tadi itu kan berangkat dari pengakuan terperiksa gitu loh ya. Misalnya ketika si A diperiksa, dia menyebut identitasnya itu adalah mengatakan saya swasta, saya mantan menteri, dan itu sudah ditandatangani oleh BAP, maka itu yang diadopsi oleh penyidik untuk menetapkan identitas yang bersangkutan. Perlu ditelusuri bahwa adopsi atau penggunaan istilah atau identitas dari tersangka itu dari mana. Saya kira kan bahwa dari penyidik tidak akan mendapatkan data tadi itu kalau tidak berasal dari yang bersangkutan tadi itu. Maka yang bersangkutan sudah mengatakan pekerjaan apa, mantan menteri, pekerjaannya sekarang swasta. Maka itulah yang dipakai dalam identitas oleh penyidik. Kalau begitu yang dipakai berarti tidak ada kesalahan identitas gitu Mbak ya. Ya, oke. Lalu Prof, salah satu yang juga ditekankan oleh pemohon Hotman Paris kuasa hukumnya adalah bahwa Kejaksaan Agung ini tidak menyertakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Pertanyaannya, apakah LHP ini menjadi syarat mutlak untuk kemudian membuktikan kerugian negara yang harus disertakan dalam sebagai dasar penetapan tersangka? Ya, pertama bahwa LHP itu kan hanya salah satu ya untuk menentukan tentang unsur kerugian negara. Dan pada sisi yang lain bahwa LHP tadi bukan sebagai satu bentuk keharusan untuk menyatakan unsur kerugian keuangan negara. Tidak ada sebuah misalnya istilah secara limitatif, istilah secara imperatif bahwa untuk mendalilkan unsur kerugian negara itu harus dengan LHP. Tidak ada sebuah istilah itu tadi. Bahwa ada putusan pra-peradilan LHP, iya. Tapi ada juga putusan pra-peradilan yang tidak menggunakan LHP untuk bisa mengkualifikasi tentang unsur kerugian keuangan negara. Ya dalam hal ini bahwa kan dalil dari pemohon, BPKP sudah beberapa tahun mengatakan tidak ada sebuah pelanggaran. Maka kemudian dianggap tidak ada unsur kerugian negara. Atau dengan kata lain bahwa sudah tepat sasaran, tepat waktu, dan lain sebagainya, maka tidak ada kerugian keuangan negara dalam konteks pemeriksaan BPKP. Tetapi bahwa audit BPKP itu kan bisa audit kinerja, bisa audit rutin, bisa audit keuangan, bisa juga menggunakan audit investigatif, tetapi pada sisi yang lain bahwa dalam hal ini penyidik menggunakan PKKN, perhitungan kerugian keuangan negara. Yang itulah yang kemudian didalilkan untuk memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Bahwa dalam hal ini betul salah satu unsur kerugian keuangan negara adalah dalam konteks tindak pidana korupsi harus terpenuhi. Pada sisi yang lain bahwa siapa yang bisa menghitung dalam putusan MK yang bisa menghitung itu bisa BPKP, bisa BPK, bisa auditor internal, bisa inspektorat, bahkan kejaksaan sendiri pun ada peluang untuk bisa menghitung. Karena apa? Dalam konteks ini untuk memenuhi unsur kerugian negara. Artinya bahwa ketika dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung sudah bisa mendalilkan ini loh ada surat administratif ke BPKP. Ini artinya LHP tidak menjadi syarat mutlak ya Pak untuk menjadi dasar penetapan tersangka. Siap. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu Prof pernyataan dari kuasa hukum Nadiem Makarim Hotman Paris Hutapea selengkapnya. Ini dua audit BPKP. Ya, sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Wah, ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Ini hasil hitungan BPKP. Jadi yang mana kepastian hukum di negeri ini? Ya, di sini bahasa disebutkan tepat waktu, tepat sasaran, harganya normal. Ini resmi ada semua kata-kata itu. Jadi mau hitung apa lagi? Ya Prof, artinya memang kalau dalam kasus ini jaksa penuntut umum tidak perlu untuk menyebutkan angka pasti kerugian negara ya Prof. Tapi kalau misalnya sudah ada potensi kerugian negara itu sudah bisa menjadi dasar penetapan tersangka yang sah. Benar tidak? Baik, putusan MK itu kan kerugian keuangan negara memang harus aktual ya, harus nyata dan pasti.
bagaimana mengukur nyata dan pasti itu dapat dihitung, ya. Ketika sudah dapat dihitung, maka itulah sebetulnya kualifikasi nyata dan pasti. Nah, soal hitungan berubah itu tentunya sangat potensial. Bahkan hakim sendiri bisa menghitung sendiri dalam konteks tentang kerugian keuangan negara. Misalnya 1 triliun, kemudian berubah nanti jadi setengah triliun, memungkinkan sekali. Yang terpenting adalah bahwa unsur tentang nyata dan pasti tadi itu terrefleksikan sudah dapat dihitung. Misalnya BPKP sudah ada gelar, sudah ada hitungan, sudah angka-angka jelas tentang kerugiannya, meskipun nanti berubah, itu adalah sangat-sangat mungkin sekali. Jadi bukan berarti perubahan angka tadi itu akan mengakibatkan kualifikasi nyata dan pasti itu tidak terpenuhi. Saya kira ketika nyata dan pasti itu, hitungannya adalah dapat dihitung tadi itu. Nah, tadi yang dikatakan yang mulia Hotman Paris tadi itu, pengacara tadi itu mengatakan bahwa sudah ada hitungan tentang BPKP tahun 2019, 2020 tidak ada kerugian dari BPKP. Tadi saya katakan bahwa itu adalah mungkin saja terkait dengan audit kinerja, audit rutin yang kemudian pada akhirnya kan itu tidak satu tolak ukur bahwa tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Dalam hal ini Kejaksaan punya hitungan melalui PKKN, perhitungan kerugian keuangan negara, dan ditemukan ada unsur kerugian keuangan negara. Dan mohon maaf bahwa pada dasarnya seringkali adanya sebuah WTP, ya disclaim atau WTP, wajar tanpa pengecualian, kementerian-kementerian ternyata terjadi korupsi, ternyata ada kerugian keuangan negara. Jadi bukan sebuah jaminan tentang audit kinerja tadi itu. Apakah tidak ada kepastian hukum? Bahwa kepastian hukum itu salah satu unsurnya adalah bagaimana proses tadi itu ada kualifikasi masing-masing. Dalam konteks Baik, Prof. audit kinerja Berarti intinya terkait dengan perhitungan pastinya nanti bisa sama-sama dihitung dan juga dibahas serta dibuktikan ya, Prof, jika memang perkara ini lanjut dan masuk dalam sidang pemeriksaan selengkapnya. Terima kasih Prof. Suparji, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.